Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin yang kami sayangi dan kami banggakan, kali ini kita bertemu kembali dalam PJJ yang ke-8 dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Mudah-mudahan kalian semuanya anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat, dijauhkan dari bala, amin Allahumma amin. Anak-anak yang saya banggakan, tolong dibuka LKS halaman 56. Materi yang kita pelajari adalah keteladanan Nabi Sulaiman. Sekarang Nabi Sulaiman itu siapa? Seorang nabi, seorang rasul. Nabi Sulaiman adalah putra daripada Nabi Daud. Beliau merupakan satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Sulaiman itu ini punya kelebihan: satu, seorang raja; dua, kaya raya; tiga, seorang ilmuwan, ilmunya tinggi. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18-26 bahwa beliau nabi yang sangat paham bahasanya binatang, terutama binatang semut. Dan Nabi Sulaiman ini mewarisi ayahnya, yaitu Nabi Daud, mewarisi tahta kerajaan, ya, sehingga termasuk beliaulah orang yang kaya raya. Dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud. Dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata." Nabi Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kekasihnya. Oleh karena itu, di antara keistimewaan daripada Nabi Sulaiman, satu, ini mukjizatnya, dapat mengetahui bahasa binatang. Nah ini, jadi tidak ada orang yang bisa tahu bahasanya binatang kecuali Nabi Sulaiman. Makanya dia punya kelebihan memahami bahasa binatang. Yang kedua, nabi yang paling kaya raya dan berkuasa di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Makanya sudah kaya raya menjadi seorang raja. Itu Nabi Sulaiman kelebihannya. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang kuat dalam sejarah manusia. Pasukannya bukan hanya terdiri dari manusia, ya, di samping pasukan dari manusia dan juga pasukan dari para jin yang bekerja menuruti perintah Nabi Sulaiman. Yang keempat, ia juga diberi kelebihan dapat mengendarai kendaraan yang paling cepat, mengendarai angin. Jadi diberi kelebihan dapat mengendarai angin sesuai perintahnya.
kemampuan mengendarai angin inilah merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Jadi mukjizatnya Nabi Sulaiman bisa diambil kesimpulan, satu, bisa memahami bahasa binatang. Yang kedua, ya, seorang raja yang berkuasa penuh. Tiga, yaitu orang yang kaya raya di dunia. Yang keempat, punya pasukan yang kuat yang terdiri dari manusia, jin, dan lain-lain untuk bekerja menuruti perintah Nabi Sulaiman. Yang kelima, yaitu diberi kelebihan bisa mengendarai angin kemana saja ia perintahkan, angin pasti apa? Memenuhinya. Jadi itulah kelebihan daripada Nabi Sulaiman. Namun dengan demikian, dengan kekuasaannya yang amat agung dan besar ini, tidaklah membuat Nabi Sulaiman itu menjadi manusia yang sombong. Akan tetapi, ya, bukan manusia yang sombong, tidak membuat dirinya menjadi sombong dan tidak sewenang-wenang. Akan tetapi membuat diri Nabi Sulaiman merasa rendah hati, tawadhu, andap asor di hadapan makhluk yang lain. Di antaranya sifat-sifat daripada Nabi Sulaiman. Satu, rasa malu pada Allah, sifat haya. Nah, ini yang perlu diteladani kita semua. Nah, akhir-akhir ini sifat malu itu seolah-olah sudah akan sirna. Seorang diperhatekno masalah sifat malu. Padahal rasa malu itu penting sekali. Jadi rasa malu kepada Allah, Nabi Sulaiman melihat nikmat dan karunia Allah yang begitu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Nah, walaupun dia sangat rajin beribadah, tapi dalam hatinya merasa masih kurang dalam beribadah. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat daripada Nabi Sulaiman. Yang kedua, sangat memperhatikan rakyat kecil. Nah, ini terhadap rakyat kecil itu dia sangat perhatian besar. Nabi Sulaiman sangat memiliki kasih sayang dan perhatian pada rakyat kecil, bahkan dengan seekor semut pun kasih sayangnya ditunjukkan begitu besar. Ini dalam satu kisah disebutkan pada suatu ketika Nabi Sulaiman memerintahkan berhenti ribuan pasukannya ketika sampai di lembah semut. Berkatalah seekor semut yang bernama Jarsan. Jadi pimpinan semut yang pada saat itu adalah Jarsan. Ia berkata begini, wahai semut-semut, masuklah kamu semua ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar hal inilah Nabi Sulaiman bertanya, mengapa engkau berkata seperti itu, semut? Maka Jarsan yang mewakili semut itu berkata, mohon maaf wahai Nabi, saya akan memerintah yang lain. Maka Jarsan berkatalah pada warga semut, wahai para semut-semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan
iring-iringan rombongan pasukan Nabi Sulaiman. Dari sinilah Nabi Sulaiman sempat tersenyum. Nah, iki. Jadi nduk ngarepan ana semut pirang-pirang, Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya, Jarsan mengatakan demikian, wahai semut-semut, masuklah atau minggirlah kalian agar tidak terinjak-injak karena Nabi Sulaiman bersama tentaranya akan lewat. Maka akhirnya melihat hal semacam itulah Nabi Sulaiman tersenyum. Iku nek Qur'ane fatabas sama. Mongko apa? Mongko fatabas sama, mongko mesem sapa Nabi Sulaiman. Nah ini, jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman sangat memperhatikan rakyat kecil. Yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nah ini, jadi Nabi Sulaiman walaupun kaya raya, tetapi dia masih rajin bekerja sebagai wujud daripada syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman termasuk hamba Allah yang paling pandai bersyukur seperti diungkapkan dalam Al-Qur'an. Suatu ketika beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah padaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah memerintahkannya melihat dua orang yang bekerja keras. Yang seorang bekerja keras bertujuan sekedar untuk mengganjal perutnya dan kelaparan, sedangkan yang satu lagi ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan pengangguran. Lalu Nabi Sulaiman berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diajari pekerjaan yang membuat bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyepuh besi. Makanya dia kerjaannya yaitu menyepuh besi. Satu-satunya orang yang pertama kali sebagai bekerja menyepuh besi dengan emas adalah Nabi Sulaiman. Makanya dia selalu berdoa, Rabbi auzi'ni an asyakura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Nabi Sulaiman berdoa. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Yang artinya begini, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Jadi ini Nabi Sulaiman selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Sulaiman ini pekerjaannya
pekerjaan tetap sehari-hari adalah menyepuh besi dengan emas. Yang keempat, sifat daripada Nabi Sulaiman yaitu khusyuk dalam menjalankan sholat, khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat, sampai-sampai beliau meninggal dunia dalam keadaan berdiri ketika sholat. Ya, makanya kita harus memperhatikan masalah sholat. Nabi Sulaiman itu meninggal dalam keadaan berdiri sholat. Sudahkah sholat kalian khusyuk? Makanya ngertinya Nabi Sulaiman apa itu meninggal dunia ketika tongkat yang disandari Nabi Sulaiman itu dimakan rayap, padahal meninggalnya sudah 1 tahun. Ini bala tentaranya tidak ada yang tahu. Taunya setelah tongkat yang disandari Nabi Sulaiman itu roboh karena apa? Termakan rayap. Barulah pada saat itu ya bala tentara Nabi Sulaiman mengetahui bahwa Nabi Sulaiman meninggal dunia. Hal ini disebutkan dalam surat As-Saba ayat 14. Falamma qadaina alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atahu falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Artinya maka tatkala kami telah menetapkan kenabian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi pelayan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman. Jadi ini anak buahnya Nabi Sulaiman ngertine ya nalika tongkat iku dimakan rayap, kemudian putung, kemudian Nabi Sulaiman tersungkur baru ngerti nek Nabi Sulaiman meninggal dunia. Beberapa tafsir menjelaskan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman itu adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat dalam keadaan apa? Berdiri. Rohnya diambil oleh Allah dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi apa? Meninggal selama 1 tahun. Padahal 1 tahun meninggalnya sudah 1 tahun. Tak ada yang tahu ngertinya ya ketika tongkatnya dimakan rayap. Sehingga tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dimakan rayap. Saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, dan saat itulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Jadi itulah Nabi Sulaiman. Jadi dengan demikian dapat diambil satu hikmah. Apa sih yang perlu diteladani dari kisah Nabi Sulaiman? Keteladanan Nabi Sulaiman: 1, Nabi yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, wonge pinter, luar biasa. Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Ini perlu dicatat anak-anak. 1,
Ya, keteladanan Nabi Sulaiman. Satu, nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Yang kedua, nabi yang suka bekerja keras. Nih, nabi yang suka bekerja keras. Nabi yang suka bekerja keras. Yang ketiga, nabi yang memiliki sifat rendah hati. Nah, sikap tawadhu ini loh yang perlu dimiliki anak-anak ya. Rendah hati. Ya, sikap merendahkan diri. Memiliki sifat rendah hati. Yang keempat, nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk. Ini ya, punya belas kasihan, rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk. Yang kelima yaitu nabi yang suka bermusyawarah. Walaupun dia seorang raja, tetap dia mengedepankan sikap musyawarah. Sebab musyawarah itu perintah agama. Wasyawiruhum fil amri, bermusyawarahlah kalian pada mereka dalam urusan. Jadi itulah anak-anak ya. Jadi saya tambah kembali. Pada saat itu binatang yang ya diajak bicara adalah semut. Pimpinan semut zaman Nabi Sulaiman namanya Jarsan. Kemudian di samping semut juga ada binatang lain yang ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, yaitu burung, namanya burung hudhud. Burung hudhud. Ya, namanya burung hudhud. Namanya burung hudhud. Jadi itu anak-anak ya. Kemudian doa Nabi Sulaiman perlu dicatat anak-anak supaya apa? Diamalkan setelah sholat maktubah ya. Mau sing tak sampai no. Rabbi auzi'ni an ashkurani amatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi ibadikas salihin. Ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itu doa Nabi Sulaiman mensyukuri nikmat. Kemudian pada zaman Nabi Sulaiman itu ada kerajaan besar di Sabah, yaitu kerajaan Bilqis. Kerajaan Bilqis. Makanya ya Nabi Sulaiman itu ya masa Ratu Bilqis. Jadi itulah anak-anak ya. Demikianlah materi pelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oleh karena itu mohon dikerjakan ya. Mohon dikerjakan Google Form di bawah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.